Ya Allah, indah sekali teman-teman. Saya nggak pernah ngeliat seindah ini. Sahabat semua, itu dingin banget ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kan makanannya sehat-sehat kan di sini. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Masya Allah teman-teman sekalian, coba ternyata setelah kita jalan di dalam itulah tempat yang cantik tadi, seperti harta karun yang tersembunyi gitu. Siapa sangka di tempat seperti ini, di dalam sana tempatnya indah. Oh, apa? Harta karun. Harta karun, mutiara yang tersembunyi. Ya Allah, indah sekali teman-teman. Saya nggak pernah ngeliat seindah ini. Padahal ada mungkinnya di Indonesia. Saya selalu mengatakan di Indonesia ada teman-teman sekalian. Cuman saya belum explore Indonesia. Di Indonesia nggak kalah cantiknya. Tapi lihat ya, di zaman dulu kok bisa ada orang buat rumah di ujung sana teman-teman sekalian. Yang nggak pernah ada orang juga. Tiba-tiba ada muncul tempat ibadah di ujung situ. Masya Allah. Terus ada rumah-rumah di situ teman-teman sekalian. Coba lihat rumah. Rumah tuh. Tapi mereka berjauhan rumah-rumahnya, tetangganya nggak deket-deket. Hari sudah semakin malam dan semakin dingin. Tapi baru pukul berapa nih? Pukul 4.47. Sudah maghrib. Sahabat semua, kita sekarang sudah sampai di hotel. Anginnya makin lama makin dingin. Kayaknya memang lebih dingin kalau windy daripada snowy teman-teman sekalian. Jadi udah pada nggak tahan. Sekarang kita mau masuk ke dalam hotel. Setelah itu baru kita makan malam. Selesai deh hari ini kita di Mostar dan sampai jumpa lagi besok. Sahabat semua, itu dingin banget ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi di Mostar ini teman-teman saya udah pakai jaket dan pakai sarung tangan. Jadi kita mau makan malam dulu. Pemandangannya sangat cantik luar biasa. Tapi saya yakin sih teman-teman semua kalau kita menjelajah Indonesia di daerah-daerah tertentu juga banyak yang sangat cantik juga sebenarnya. Karena Indonesia itu memang kaya banget. Semakin saya banyak travel ke banyak negara, semakin saya menyadari bahwa Indonesia sangat cantik. Tapi kalau teman-teman pergi ke Bosnia Herzegovina ini, teman-teman harus mempelajari sejarahnya. Itu membuat kita pada akhirnya bisa mengambil pelajaran dari setiap sejarah yang kita tahu dari sebuah negara. Jadi kalau kita datang ke suatu negara, jangan cuma foto-foto aja, jangan cuma main-main aja, tapi yang paling penting ketika kita datang ke satu negara, kita harus tahu sejarah yang pernah terjadi di negara itu. Jadi kita dapat pembelajaran teman-teman semua dari perjalanan yang kita lakukan. Jadi nggak sia-sia. Jadi perjalanan yang kita lakukan membuat kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa melakukan hal-hal kebaikan untuk di masa depan dengan mengambil pelajaran dari setiap negara. Misalnya kayak perang. Di Bosnia ini kan terjadi perang tahun 92 sampai 95, di mana umat Islam dibantai pada saat itu kan ada pembunuhan massal 100.000 muslim dibunuh secara massal, waktu itu diperkosa dan sebagainya. Kisah itu kan sangat menyedihkan sekali dan bukan nggak mungkin terjadi di kemudian hari gitu. Kita lihat ada Uighur, kita lihat ada Palestina, kita lihat Rohingya dan yang lain-lain. Itu kan etnis-etnis muslim yang hendak dihilangkan gitu kan. Jadi pembelajaran bagi kita lah untuk senantiasa mengokohkan akidah kita dan jangan berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, nanti kita jadi nggak kuat, nggak solid. Dari semua negara, saya paling senang semua negara punya keindahannya masing-masing, punya kisahnya masing-masing. Cuma dari perjalanan syuting Into Jannah ini, teman-teman sekalian, yang akan ditayangkan di Astro Oasis mulai bulan Januari, jangan lupa nonton. Saya jadi banyak tahu tentang
hebatnya Islam, hebatnya kejayaan atau dinasti Utsmaniyah ya, Turki Utsmani itu luar biasa sampai menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Selain di Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dia tuh dogi. Suara dogi maksudnya. Selain Turki Utsmani menyebarkan kekuasaannya di bumi Syam, tapi juga sampai ke Eropa, yaitu di Andalusia atau Spanyol dan Balkan ini, semenanjung Balkan. Jadi kalau ada rezeki, teman-teman nggak usah melulu pergi ke destinasi-destinasi yang biasa gitu, karena selama ini kita selalu nganggap keren London, Paris, apalagi tuh Belanda dan lain-lain. Negara-negara barat itu kita selalu anggap keren. Padahal kalau kita suka sama sejarah, ingin mengambil hikmah dari sebuah pembelajaran, mengejutkan saya, ternyata gagal. Teman-teman bisa pergi ke Balkan. Balkan menjadi salah satu pilihan utama lah. Kita masih terus berjalan. Di luar ini banyak jalan. Kenapa orang sini kurus-kurus? Selain makannya sehat, juga jalannya banyak berjalan, jadi mereka sehat. Lihat semua orang kedinginan. Cuman 1 derajat teman-teman sekalian, tapi karena anginnya kenceng banget jadi dingin banget. Oke, sekarang kita menuju ke restoran. Lihat tuh jalannya. Dan teman-teman semua, saya sekalian mau cerita. Akhirnya, karena kemarin tuh kaki beku banget, tangan beku, muka beku. Kalau teman-teman lihat tayangannya, saya ngomongnya agak susah karena bibirnya beku. Akhirnya ketika itu harus beli sepatu yang water resistance, karena saya pakai sepatu boot yang airnya masuk dan itu buat kaki sakit banget, jadi nggak bisa jalan. Karena saya beli sepatu boot yang tahan air. Dan alhamdulillah perjalanan jadi lebih nyaman teman-teman sekalian. Saya bukan jenis orang yang suka belanja, dan saya nggak tahu barang-barang bermerek tuh, saya nggak ngerti sama sekali teman-teman sekalian. Bagi saya yang penting yang saya pakai itu yang saya perlukan gitu. Dari dulu tuh kayak gitu, dan selalu modelnya ya begitu-begitu aja, konservatif lah, nggak terlalu senang yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi keluar negeri ini beberapa kali di tempat negara-negara ini memang dibawa ke tempat-tempat perbelanjaan, tapi saya nggak beli apa-apa. Cuma ketika saya ngerasa saya perlu banget beli sepatu, karena kakinya beku kan, karena sepatu yang lama tuh airnya masuk, esnya masuk, saljunya masuk gitu. Nggak bisa syuting, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya harus beli sepatu. Jadi memang kita diajarkan jangan boros dan juga jangan kikir, jangan pelit. Kalau memang benar-benar perlu, ya nggak apa-apa untuk beli barang tersebut. Tapi sekiranya kalau kita udah punya banyak, bukan merupakan suatu keperluan, tapi cuma sekedar kebutuhan, maka alangkah lebih baik disimpan duit itu, atau teman-teman gunakan duit itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Saya ngobrol panjang nih sama teman-teman sekalian karena jalannya jauh banget dari hotel menuju ke restoran. Yeay, kita ketemu nasi. Kita makan dulu yuk. Dan menu yang sama setiap harinya di Bosnia yaitu apa sih nih? Apa kak? Saya kopi, salad, timun dan tomato. Selalu ada seperti itu. Jadi ini makanan sehat teman-teman yang tidak membuat kita gemuk ya. Jadi kita harus makan. Itu kan makanannya sehat-sehat kan di sini. Tapi yang namanya orang Indonesia atau orang Malaysia pasti nggak makan kalau nggak ada nasi. Jadi kita order nasi lagi. Walaupun udah dikasih kentang ini, tetap kita order nasi di sini. Ya, jadi semuanya mau nasi di sini tadi. Kita order tambahan ini di luar yang sudah diberikan, jadi kita mau nambah nasi. Jadi pasti
Tapi kalau teman-teman makan di sini sebagian orang nggak akan selera. Makanya banyak orang-orang Indonesia Malaysia itu kalau lagi traveling mereka bawa sambal, cabai, apalagi kentang-kentang goreng dan sebagainya. Nah, salah satu yang dibawa untuk selera makanan adalah ini. Campur dengan nasi. Aman ya. Kita itu selalu harus ada nasi dan harus ada cabai-cabean. Cabai-cabean, sambal maksudnya. Setelah tadi makanan pembuka ini, terus ikan, terus diakhiri dengan kue ini. Oke, setelah ini kita mau ke hotel, mau istirahat. Setelah itu besok kita akan berjalan-jalan lagi di Mostar. Sampai besok.